Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seberakan Insight Galus. Berjumpa lagi dengan Insight Galus dengan cerita-cerita misteri. Kali ini kita mengupas sedikit cerita bocah diculik kemang. Cerita tentang makhluk halus memang penuh dengan segudang misteri. Banyak menyimpan kisah aneh-aneh yang terkadang sulit dicerna akal logika. Makhluk halus seperti kemang menjadi kepercayaan masyarakat Gayo-Luwes dan telah diakui oleh seluruh desa di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo-Luwes. Kisah ini dirangkum dari berbagai cerita yang peristiwanya pada tahun tak enak antara tahun 70-an. Kala itu sering terdengar di sudut kampung Gayo-Luwes, Ara Jema Mai Kemang. Kurang lebih artinya ada orang diculik hantu. Sosok kemang sendiri dipercaya berwujud seperti kelelawar sebesar manusia, sedikit agak tinggi. Dengan sekali kepakan sayapnya bisa melaju melebihi kecepatan mobil F1. Kisah manusia di bawah kemang atau makhluk halus tak asing lagi di masyarakat Gayo-Luwes. Seperti yang dialami, sebut saja namanya Sulis, salah seorang warga Blangkejeren. Ia mengisahkan ceritanya bermula pada tahun 2012 lalu. Keluarganya menjenguk adik iparnya yang melahirkan di salah satu rumah sakit Gayo-Luwes. Adik iparnya kebetulan warga di sekitar lokasi yang berdekatan dengan rumah sakit tersebut. Dan pada hari itu juga harus dioperasi sesar di rumah sakit itu. Pada malam itu yang ikut menjenguk kakeknya, ibunya, ayahnya, dan ujangnya. Ketika itu Sulis masih duduk di bangku kelas 3 pada salah satu sekolah dasar negeri di Blangkejeren. Anak malang ini diculik makhluk halus dari pangkuan ayahnya sekira pukul 22 WIB malam. Ketika semua keluarga tertidur lelap, padahal diketahui jam segitu belum seberapa larut. Pengakuan ibunya pada saat itu, setelah diketahui Sulis hilang dari pelukan ayah, bergegas mereka mencari anaknya yang hilang. Namun, tak seberapa lama, kurang lebih 2 jam hilang, terdengar suara sayup-sayup tangisan Sulis dari arah rawa-rawa, kurang lebih 500 meter dari tempat mereka tidur atau kamar rawat inap. Awalnya keluarga Sulis masih belum yakin kalau suara tangisan itu datang dari arah alur jurang sebelah kanan. Namun, setelah Pak Satpam yang bertugas malam itu melapor kepada keluarga korban, sekira pukul 00 WIB malam, Pak Satpam bertanya kepada keluarga Sulis, "Suara anak siapa yang menangis terdengar dari arah alur bawah sana?" kata Pak Satpam. Setelah mendengar laporan dari Satpam, maka keluarga Sulis bergegas mencari suara tangisan ke arah tadi. Sang ayah mendapati anaknya sedang menangis sambil memanggil-manggil ayahnya dalam keadaan pakaian basah kuyup. Padahal diketahui malam itu tidak ada hujan. Pengakuan Sulis, ia dalam keadaan tak sadar, hanya sayup-sayup mendengar suara orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sesekali diiringi suara panggilan namanya. Dengan berlahan ia mencoba membuka mata dan terlihat ada kakek, ayah, ibu, dan ujang telah memandangi diri Sulis. Semua mata yang memandangi Sulis terlihat sembab. Kakek yang sedari tadi duduk di samping dirinya membaca kalam ilahi dengan senyumnya yang teduh dan memberikan Sulis segelas air. Menurut salah satu ahli supranatural Gayo-Luwes, membenarkan kalau Sulis telah diculik makhluk halus kurang lebih selama 2 jam ketika mereka tertidur di salah satu ruang rawat inap rumah sakit itu. Dikatakan modus penculikan itu bisa saja karena makhluk suka sama anak perempuan atau hanya sekedar mengganggu atau yang disebut ngemai kemang. Tentu saja dengan kejadian itu, keesokan harinya ratusan orang berduyun ke rumah korban ingin tahu cerita misteri ini. Bahkan puluhan tengku, belasan dukun, dan ratusan tukang gosip seketika memadati rumah korban yang ingin tahu cerita sebenarnya. Tak heran, cerita ini pun berubah beragam versi karena ulah tukang gosip.
Sejak kejadian itu hingga sekarang, Sulis, ibu dan ayahnya rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu dan rajin membuka kitab suci Al-Quran. Walaupun kejadian itu masih membuat keluarga ini trauma pada kesunyian, namun kian menyadari bahwa memang ada dimensi kehidupan lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di samping kehidupan manusia yang nyata.